Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Wahyu Triastuti. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen humas di lembaga pendidikan. Materi yang akan kita pelajari merupakan sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menganalisis manajemen humas di lembaga pendidikan. Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa memahami manajemen humas di lembaga pendidikan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini meliputi: yang pertama, pengertian manajemen humas pendidikan; yang kedua, tujuan manajemen humas pendidikan; yang ketiga, fungsi manajemen humas pendidikan; yang keempat, peran manajemen humas pendidikan; dan yang kelima, model manajemen humas. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai manajemen humas di lembaga pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian manajemen pendidikan sebagai landasan dasar untuk memahami materi yang akan dipelajari. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses sistematis yang mengatur seluruh sumber daya dalam lingkungan pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Proses ini mencangkup rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, pelaksanaan, hingga pengendalian dengan orientasi utama pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Pengertian manajemen humas pendidikan. Menurut James E. Groening and Todd, humas atau public relation adalah pengelolaan komunikasi antara organisasi dan publiknya. Definisi ini menekankan bahwa humas bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi proses manajemen komunikasi yang dilakukan secara terencana untuk membangun hubungan baik antara organisasi dan masyarakat. Menurut Rosadi Ruslan, manajemen humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik atau masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan, kerjasama, serta pemenuhan kepentingan bersama. Jadi, manajemen humas lembaga pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi antara sekolah atau madrasah dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang baik serta menciptakan citra positif lembaga pendidikan. Tujuan manajemen humas pendidikan menurut Ngalim Purwanto. Yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. 4 model komunikasi humas atau public relation menurut James E. Groening and Todd. Yang pertama, press agentry or publicity model. Model humas yang bertujuan menarik perhatian publik melalui publisitas. Komunikasi berlangsung satu arah dan lebih menekankan promosi. Contoh penerapannya pada lembaga pendidikan seperti sekolah mengunggah prestasi dan kegiatan sekolah di media sosial. Yang kedua, public information model. Model yang berfokus pada penyampaian informasi kepada publik secara akurat dan objektif. Komunikasi masih bersifat satu arah. Contoh penerapannya pada lembaga pendidikan seperti sekolah menyampaikan informasi terkait jadwal ujian. Yang ketiga, two-way asymmetrical model. Model komunikasi dua arah, tetapi organisasi lebih dominan mempengaruhi publik dibanding menerima masukan dari publik. Contoh penerapannya pada lembaga pendidikan seperti sekolah melakukan survei kepuasan kepada siswa atau masyarakat dan digunakan untuk menyusun strategi promosi. Yang keempat, two-way symmetrical model. Model komunikasi dua arah yang seimbang antara organisasi dan publik untuk menciptakan saling pengertian dan hubungan yang harmonis. Contoh penerapannya pada lembaga pendidikan seperti sekolah melakukan diskusi dengan siswa, masyarakat, dan juga komite terkait kegiatan sekolah.